Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Yang sangat saya hormati, juga kita hormati, semua kita menghormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin. Yang saya sangat hormati, Ketua Hebitren Haji Muhammad Fasibah Hasbuah, juga keluarga. Yang saya hormati Bapak Ferry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia, Haji Yaakob Khalil sebagai Menteri Agama, Kofifa sebagai Gubernur Jawa Timur, juga Haji Marsudi Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Dalam munajat ini sengaja akan saya sampaikan hal-hal yang ringan, tapi itu menjadi solusi, menjadi jalan keluar bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Ada banyak catatan sejarah. Dulu kita pernah sukses menghadapi penjajah, juga masyarakat dengan segala kesederhanaannya. Tapi yang menjadikan mereka kuat adalah bermental kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita bertanggung jawab terhadap proses sosial, terhadap proses kemerdekaan, juga terhadap proses berbangsa dan bernegara. Mental ro'in ini, mental menjaga, mental memberi, mental bertanggung jawab, ini yang menjaga kita. Sehingga dulu para TNI, para pejuang itu di kampung-kampung dikasih ketela, dikasih gembili, dikasih hui, bisa makan. Gara-gara punya mental memberi ini, bangsa kita merdeka. Dalam sejarah paling terkenal adalah ketika Perang Tabuk. Itu sahabat yang saking miskinnya itu punya beras, misalnya di Indonesia kayak beras 2 kilo dikasihkan Nabi 1 kilo, yang 1 kilo untuk keluarganya. Sehingga anggaran perang ini tidak untuk biaya makan, tapi tetap untuk anggaran perang. Karena orang-orang menanggung makannya sendiri. Ini yang penting sekali supaya kita ngadepin pandemi, juga ngadepi problem. Masyarakat ini kita apresiasi, mereka juga ikut berjuang untuk menjaga ketertiban bangsa Indonesia. Bayangkan kalau kita semua ini kriminal, itu penjara penuh dan negara tidak akan mampu menampung kita semua karena kita melakukan kriminalitas, juga keuangan kita tidak cukup. Jadi sekedar tidak melakukan kesalahan itu sudah bagian dari kehebatan kita sebagai bangsa Indonesia. Itu yang dimaksud Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu sebagai mukadimah untuk refleksi atau munajat kemerdekaan. Dan kita sering baca Quran. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu suka ngendikan yang ringan-ringan. Allah Ta'ala yang Tuhan ketemu Nabi Musa yang berstatus kalimuwah. Kalimuwah itu seorang Nabi yang setiap punya problem itu komunikasi langsung dengan Allah Ta'ala. Saking terkenalnya Nabi Musa sering munajat sampai ketika beliau sakit gigi, itu langsung matur kepada Allah Ta'ala, ya Allah saya ini sakit gigi. Jadi tidak ke dokter, tidak ke tabib, tapi langsung ke Allah Ta'ala. Bersama Allah Ta'ala dikasih tahu, coba kamu ngunyah rumput ini, jenis ini. Setelah dikunyah, Nabi Musa sembuh. Suatu saat beliau sakit gigi lagi. Tidak lagi konsultasi dengan Allah, tapi langsung nyari rumput itu, kemudian dikunyah tambah sakit. Tambah sakit, Nabi Musa tanya, ya Allah ini sesuai resep pertama, kenapa tambah sakit? Terus jawabnya Allah, dulu kamu percaya saya punya kekuatan menyembuhkan, sekarang percaya kamu sama rumput, silahkan minta sembuh dari rumput. Akhirnya semenjak itu jadi syariat bersama bahwa ikhtiar harus tetap hasbiyallah wa ni'mal wakil, meskipun tawakal juga harus tetap ikhtiar. Karena di semua cerita-cerita itu Nabi Musa tidak langsung disuruh berdoa, tapi disuruh ikhtiar, yaitu dengan mengunyah rumput tertentu yang menjadi obat sakit. Tapi di balik itu semua, ada hal-hal dahsyat yang Allah Ta'ala itu ngendikan atau cara memperlakukan seorang kekasihnya itu ringan sekali, rileks sekali. Sehingga banyak kiai-kiai kita yang rileks. Fir'aun itu betapa biadabnya Fir'aun, betapa bengisnya Fir'aun yang menindas bangsa Israel. Bani Israel. Tapi pertama ketika Allah manggil Nabi Musa itu pertanyaannya ringan sekali.
Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kamu bawa apa? Padahal Allah tentu tahu. Ini Gusti, saya bawa tongkat. Kata Allah untuk apa? Atawakka'u 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wal fiha ma'arif ukhra. Ya, banyaklah Gusti fungsinya tongkat ini. Untuk menghalau kambing saya ketika menggembala, untuk merontokkan daun-daun supaya dimakan kambing saya. Dan masih banyak lagi kepentingan yang lain. Kata Nabi wal fiha ma'arif ukhra, dan masih banyak kepentingan lain. Sehingga para mufassir mengatakan bahwa psikologi seorang rakyat ketemu presiden atau ketemu gubernur, apalagi ajudan, ketemu pimpinannya itu pasti takut. Cara menghilangkan ketakutan itu diajak ngendikan atau ngomong yang ringan-ringan. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya ketemu Mbah Maimun terus ditanya, Mbah, kamu ngiyai kamu reputasinya sudah kayak apa? Yang sudah kamu pinterkan berapa? Yang sekarang jadi ahli sunnah berapa? Itu pasti saya gagap. Sama ketika gubernur ditanya menteri dalam negeri atau ditanya atasannya lagi prestasi, pasti gagap. Sehingga kadang-kadang bangsa ini kalau antar pejabat ketemu ya makan-makan. Kalau ketemu kadang ngendikan yang ringan-ringan. Itu sebetulnya bukan hal yang salah. Karena dalam kecapean seperti ini hal-hal yang ringan itu adalah obat, adalah solusi. Sehingga Nabi Musa tidak ditanya, kamu jadi nabi reputasi kamu apa? Lalu ditanya yang ringan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya asaya atawakka'u 'alaiha. Hal itu juga yang kadang-kadang Nabi kalau ditanya, ayat Islam ya khairun ya Rasulullah, Islam yang terbaik itu gimana ya Rasulullah? Jawabannya Nabi itu unik, kadang hanya jawab it'amu to'am. It'amu to'am wa ifsa'us salam alaman arota malam ta'rif. Ya Islam yang baik itu ya pokoknya makan-makan. Itu kalau ketemu teman ya makan-makan, kalau ketemu. Lalu dibalik keriangan ini, dibalik ketenangan ini atau keriangan ini, dibalik hal-hal yang sederhana ini, terjadi fikih yang luar biasa. Ini tadi saya nanti sampainya ke Hibidren. Terjadi fikih yang luar biasa. Ketika ahli fikih mengatakan senyum itu sunnah, karena tidak wajib, tidak berdoa. Tapi konsekuensi hukumnya bisa wajib. Ya tadi misalnya kita punya istri solihah, tentu kita butuh happy. Yang istri kita misalnya judes, yang tidak istri kita ramah senyum. Maka ini ada persaingan halal dan haram. Dan haram ini bisa menang hanya modal senyum. Yang halal karena benar kalah. Sehingga dalam konteks tertentu maka yang dikatakan Nabi senyum itu sunnah. Itu tidak dimanai ulama sunnah dengan arti tidak wajib. Tapi sunnah dengan arti perilakunya orang-orang soleh. Untuk kompetisi itu pasti senyum. Karena tidak kebayang kalau yang soleh, yang baik itu bawaannya tanfir, menjadikan orang lain lari. Sementara yang batil menjadikan orang lain tertarik. Ini jangan sampai terjadi. Sehingga Islam kadang-kadang mengajarkan kita hal-hal yang ringan tadi. It'amu to'am. Ya kalau ketemu teman ya makan-makan. Kita tidak bisa bayangkan misalnya komunitas orang-orang bandar narkoba kalau ketemu anak buahnya makan-makan, rileks. Sementara kita yang soleh-soleh, meditnya minta ampun. Sehingga orang terus kapok berteman orang soleh karena batil. Terus mencari berteman orang batil karena syahwat. Begitu juga di perdagangan. Di perdagangan kita ingin produk halal ini menjadi inspirasi kita, menjadi mental kita. Sehingga barokahnya produk halal ini, kita tidak butuh lagi produk yang haram. Wa aghnina bi halalika an haramik. Semoga dengan halalmu ya Allah, kita tidak butuh lagi haram. Misalnya orang-orang soleh itu kalau sholat senangnya minta ampun. Bisa sholat saf awal senangnya minta ampun. Menemukan imam masih takbir, senangnya minta ampun. Sehingga kesenangan-kesenangan ini menjadi tidak perlu lagi senang hal-hal yang haram. Makanya saya ikut mengapresiasi Hibidren ini semoga jadi sistem perdagangan yang menjadikan orang itu jauh dari haram. Di antara haram dalam Islam adalah kita tidak punya harta kemudian menjadi beban bagi orang lain. Fayaku nakalan alam nas, menjadi beban orang lain. Sehingga di makalah Imam Ghazali paling terkenal diantaranya muru'ah. Muru'ah itu harga diri seseorang itu punya uang, punya harta. Kata Imam Ghazali menyitir sebuah makalah orang sebelumnya. Apa etika orang kalau ketemu teman? Kata orang itu jawabnya bawa uang katanya. Pokoknya kelihatan cukup. Karena kalau kita ketemu teman, misalnya di Jakarta, orangnya kelihatan hanya sanggup sak perjalanan, mesti pikiran pertama wah nyangoni gitu, karena dia tidak akan kuat beli tiket. Gitu. Jadi belum sudah jadi problem. Sehingga di
di Ihya di bab Adabul Kasbi, terus di situ disebut Fadhailul Kasbi, keutamaan-keutamaan orang kerja, itu di situ diceritakan betapa pentingnya orang itu kerja, punya aktivitas ekonomi, baik berdagang maupun bercocok tanam maupun apa saja. Karena di antara etika berteman itu kata ulama ini punya uang, karena nanti si Sohibul Bait ini tidak kepikiran macam-macam. Jadi saya tidak akan cerita panjang lebar, cuma saya pastikan bahwa kegiatan halal itu harus dominan dan harus asik. Karena nanti kalau dalam kompetisi kita yang bernegara sehat, bawaannya marah-marah, orang yang salah bawaannya senyum, pasti pertarungan ini akan dimenangkan yang salah. Begitu juga yang orang bawa kebenaran, bawaannya kikir, sementara yang bawa kebatilan, dermawan, pasti kita akan kalah. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, bahwa bagaimana tadi yang beberapa kali disinggung oleh Haji Ma'ruf Amin. Saya suka sekali karena beliau sering menghentikan kaidah-kaidah juga usul fikih. Bahwa masalah pandemi ini atau masalah bangsa ini itu masalah bersama, bukan masalah pejabat saja, bukan tanggung jawab pejabat saja. Karena dalam Islam diajarkan siapapun yang punya kemampuan ikut membantu itu ya wajib. Jadi ukurannya itu siapapun, bukan yang sedang bertugas. Kalau semuanya profesional bisa habis bangsa ini. Misalnya kita melihat orang tenggelam, terus biarin aja, kita tidak sar kok. Tidak tim yang penyelamat tenggelam. Kita melihat orang kecelakaan, saya tidak satlantas, biar aja. Tidak bisa seperti itu. Meskipun kita kiai, kalau melihat orang kecelakaan ya ditolong. Meskipun kita tidak profesi itu, kalau berkesempatan ya menolong. Kalau semuanya profesional bisa habis bangsa ini. Karena nanti orang tenggelam, nunggu tim SAR datang baru nolong. Nanti ada orang kecelakaan, nunggu Kasat Lantas datang baru nolong. Ya tidak seperti itu. Ukurannya kalau dalam fikih ya man lahu qudratun 'alal fi'li, yang mampu melakukan ya harus melakukan. Jadi saya terima kasih sekali sama Kiai Haji Hasib, sama semua keluarga Tambak Beras, bahwa aktivitas dulu yang dilakukan bahwa Hapas Duo sebagai pedagang, sebagai importer kain, sebagai penggerak ekonomi bangsa Indonesia, dan di gerakan-gerakan dari Indonesia juga dimulai dari Serikat Dagang. Ini semoga berkah dan menjadikan kita berenergi, kita punya kemampuan untuk riayah, untuk menjaga bangsa ini. Bukan menunggu dikasih. Tapi kalau kita ikut mentalnya riayah, memberi, menjaga, pasti mental kita ini bersama-sama menjaga. Tapi kalau mental kita tidak ikut bertanggung jawab, miskin nyalahkan Menteri Keuangan, tidak pinter nyalahkan kiai, ribet. Nanti kalau banyak musibah nyalahkan kiai, doanya tidak mandi. Wong ada musibah itu karena sanksi orang-orang yang nggak jelas, malah kita disalahin, kan ya ribet. Nanti kalau salah-salahan gitu terus ribet. Alhamdulillah kita tidak punya mental seperti itu. Kita semuanya berdoa, Rabbana dzalamna anfusana, kita semuanya merasa salah. Karena ya tadi termasuk salah adalah misalnya pernah suatu saat Nabi Ayub ditanya istrinya, kenapa engkau sebagai Nabi tidak minta doa di entasnya musibah pada diri engkau? Saya sehat sudah berapa tahun? Ya sekitar sekian puluh tahun. Saya sakit baru sekian bulan. Masih lama mana? Ya lama sehatnya. Ya sudah, saya tetap akan jaga syukur itu. Nah, syukur ini penting bukan untuk dablek, tidak peduli, supaya jaga imunitas. Karena di antara nikmat yang paling pokok itu alladzi atamahu min ju'i wa amanahu min khauf. Orang bisa makan, hidup kita tidak terancam oleh kepunahan, oleh pembantaian, oleh chaos sosial, itu sudah luar biasa. Karena di antara sifat Allah itu yang memberi alladzi at'amahu min ju', yang memberi makan kamu dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberi kamu kenyamanan. Kamu tidak takut. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Saya sering bayangkan nikmat ini kayak apa. Kalau kita jadi orang Irak, orang Syria, kayak apa nikmat bangsa Indonesia yang teduh, yang nyaman. Ini harus kita syukurin dulu. Bahwa kita ingin nikmat yang di atasnya itu, ya ingin pandemi berlalu, ingin ekonomi baik, oke lah, tapi syukur dulu. Supaya tidak lupa lah bahwa kewajiban kita itu alhamdulillah dulu. Jangan karena kemerungsung ingin ideal terus yang sudah kita dapatkan kita hindarkan. Itu bahaya sekali dalam muamalah sama Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi yang diskusi yang disitir Bapak Wakil Presiden, siapa yang tidak syukur atas nikmatku, tidak sabar atas balaku, itu maka silahkan mencari Tuhan selain aku, tapi jangan menempat bumiku, jangan menempati bumiku, jangan pakai langitku. Intinya itu betapa bahayanya kita kalau tidak syukur. Saya kira demikian, dan saya terima kasih sekali atas
kegiatan atau ide jadi tren, tapi saya mohon semohon-mohonnya bahwa ini adalah bagian dari meneruskan tradisi dulu, mulai Pak Wahab, mulai Pak Hasim, mulai Pak Bisri, mulai semuanya lah tokoh-tokoh dari ormas manapun, termasuk dulu ada Serikat Islam, ada Serikat Dagang, karena semuanya ini akan membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Terus jadi kompetitor yang baik, sehingga masyarakat ini berkebutuhan yang halal. Karena orang nikmati laba dari dagang, dapat uang dari bisnis, mereka antipati dapat uang dari nyuri, dari korupsi. Jadi semua kebaikan harus dinikmati untuk dalam rangka wa aghnina bi halalika an haram, supaya kita cukup menikmati yang halal sehingga tidak berkebutuhan lagi sama yang haram. Begitu juga dalam berekonomi, berbisnis dan peradaban. Saya kira demikian dan mohon maaf karena tadi saya harus ngaji dulu ilmu haram sehingga ada bisa ngikutin mulai awal. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.